Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat pengangguran dimanapun Anda berada. Bersama Musa Jafam kita berjumpa kembali, dan di kesempatan ini kita akan berbagi tentang gagalnya membuat sekam bakar karena guyuran hujan. Baiklah teman-teman, dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat, waras, kuat, lancar ibadah dan rezekinya dengan ridho dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan teman-teman, inilah saat kami membuat sekam bakar dengan bahan sekam lapuk seperti ini, satu karung penuh. Dan ini kita targetkan semudah mungkin, secepat mungkin, tapi karena hujan ternyata merubah semuanya teman-teman. Dan marilah kita berbagi pengalaman membuat sekam bakar. Dan ini kami sengaja membuat, kita bagi jadi 3 gundukan seperti ini dengan tujuan agar mempercepat di dalam pembuatan sekam bakar. Dan setelah kita bagi menjadi 3 gundukan seperti ini, maka kita akan melubangi di bagian tengahnya teman-teman, lalu kita isi dengan kulit atau serabut kelapa ini. Dan ini alat yang kami siapkan, yaitu seperti ini, kulit kelapa, dan juga peralatannya seperti ini, sapu, sendok, dan lain-lain. Dan sekarang marilah kita mempraktekkan untuk cara pembuatannya, karena alatnya sudah cukup. Dan ini kita lubangi di bagian tengahnya seperti ini teman-teman. Kita jadikan 3 gundukan untuk mempercepat prosesnya. Kita lubangi di tengahnya, lalu kita berikan di tengahnya ini, dengan tujuan kita buat pengapian atau sumber bara api yang akan merubah sekam lapuk ini menjadi sekam bakar. Dan setelah kita siapkan, maka kita akan memulai untuk membuat pengapiannya teman-teman. Kita sudah menyalakan 3 titik pada 3 gundukan ini. Semoga ke depan bisa lebih cepat di dalam membuat satu karung ini menjadi sekam bakar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Itu adalah harapan kami di saat kami membuat sekam bakar ini. Dan ini setelah kita lakukan dan sudah ada bara apinya, kita buat seperti ini. Kita aduk seperti ini teman-teman. Tujuannya apa? Untuk meratakan antara bara api yang di dalam dengan yang di luar. Karena kebetulan setelah kita tambahi dengan sekam lapuk ke atasnya, hasilnya sudah seperti ini. Akhirnya kita tinggal mencampurnya seperti ini teman-teman. Bara apinya bercampur dengan sekam lapuk yang ada di bagian luarnya, dengan harapan sekam lapuknya juga segera terbakar. Karena apa? Karena bercampur dengan bara api yang sudah ada di dalam gundukan ini. Seperti ini. Setelah kita merasa di dalam bara apinya banyak, akhirnya kita lakukan pelebaran seperti ini. Lalu kita aduk. Sekali lagi tujuannya agar bercampur antara sekam lapuk dan bara apinya, sehingga sekam lapuknya akan segera terbakar karena tercampur dengan bara api yang ada di dalamnya ini. Dapat disaksikan untuk bara apinya cukup lebar sehingga mampu untuk mencampur sekam lapuk yang ada di luar. Dan seperti ini kita diamkan dulu teman-teman. Tapi secara kebetulan tidak lama kemudian terjadi hujan. Akhirnya gundukan tadi yang baru saja kita campur antara bara api dan sekam lapuknya terkena hujan seperti ini teman-teman. Kita sudah putus asa, tapi di pagi harinya habis subuh teman-teman, karena tadi habis asyar sampai maghrib, isya, dan ini subuh, ternyata masih ada bara apinya. Kita mencoba membuka, ternyata bara apinya masih lumayan bagus, walaupun belum sepenuhnya, tapi alhamdulillah masih menyala di dalam. Dan kita mencoba mencampur lagi
untuk sekam lapuk yang di luar agar tercampur dan terbakar oleh bara api yang di dalam. Dan hasilnya seperti ini. Kita mampu membuat walaupun gagal. Dan di pagi ini walaupun masih mendung, semoga ke depan bisa kita jadikan media tanam, karena ini sudah 90% lebih ternyata teman-teman. Walaupun ada kegagalan tidak secara penuh, semoga masih bisa dibuat untuk media tanam. Demikian yang bisa kami sampaikan, banyak kurang dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.